Terima kasih. Jadi kami sowan hari ini yang pertama setelah kami terima surat dari Badan Kehormatan berkaitan dengan laporan klien kami dan sebagai kuasa hukumnya Pak Gatot. Setelah kami cermati surat yang ada diberikan pada kami, pada intinya bahwa dan juga dengan surat itu, dengan putusan itu. Nah, kami orang kecil dan orang kecil rakyat biasa, kebetulan negara memberikan saluran. Maka hari ini kami mengajukan keberatan, ya, upaya administrasi, baik di undang-undang pemerintah undang-undang dasar negara dan SEMA. Kita diberikan pihak ketiga yang merasa keberatan dengan putusan Jabatan Kepala Negara dan diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum. Dan hari ini kami menyerahkan surat keberatan itu kami tujukan pada Ketua Badan Kehormatan DPRD. Kami berharap di surat kami salah satunya kami merujuk pada surat dari hasil pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah yang salah satunya adalah diminta untuk menonaktifkan sementara pada Bapak Triyono. Bahkan surat penonaktifan sementara itu di rekomendasi Ombudsman disebutkan diberikan kepada semua fraksi. Nah, berkaitan itu saya berharap dengan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman itu kami berlanjut dengan pemeriksaan selanjutnya, tapi justru kami dapat surat itu, maka kami melakukan keberatan. Dan harapan kami atau tuntutan kami sudah saya pakai di surat itu, salah satunya ya kami minta untuk dilanjutkan pemeriksaan ini. Nah, sesuai pertemuan yang terakhir yang pada bulan sebelum puasa ya, bahwa kami diminta untuk menyerahkan bukti-bukti, dan kami juga menyerahkan bukti surat dan bukti saksi fakta. Sampai surat hari ini kami buat kan belum dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu salah satu tuntutan kami akan dilakukan pemeriksaan ulang dengan berkeadilan dan transparansi. Yang kedua, kami juga menuntut BK bisa melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Maka suratnya juga kami tuliskan Ombudsman agar Ombudsman juga tahu tentang hal ini. Kami pada posisi bukan mencari menang kalah, tapi kami sebagai rakyat karena negara memberikan jalur yang bisa kita tempuh akan kami tempuh sampai dengan jalur itu sudah tidak kita tempuh. Sepanjang jalur hukum itu masih diberikan oleh negara secara legal formal, kami akan melakukan itu. Saya kira itu Pak Sekretaris Dewan, Pak Sekretaris Badan Kehormatan. Kami berharap apa yang dikeluhkan oleh kami sebagai orang kecil rakyat yang saat ini memperjuangkan hak-haknya bisa terakomodasi, terakomodir dan menjadi tindakan. Saya kira itu surat kami serahkan Pak Sek. Moga-moga nanti bisa segera sampai ke Badan Kehormatan dan kami menunggu jawabannya. Oke Pak. Moga-moga yang terbaik untuk semuanya. Ya, amin. Ini kami mendampingi klien untuk menyampaikan surat keberatan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Klaten. Keberatan atas apa dan apa yang secara materi paling substansi keberatannya? Ya, jadi tanggal 4 kemarin klien saya menerima jawaban dari atau surat dari Badan Kehormatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD yang intinya bahwa laporan dari klien kami ini tidak ditindaklanjuti. Nah, atas surat itu kemudian klien kami sebagai pelapor dalam bahasa hukumnya sebagai pihak ketiga mengajukan upaya administrasi berupa keberatan.
Nah, apa yang aneh keberatan? Ada satu bukti bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, bahwa dalam temuannya DPRD Kabupaten Klaten ini dinyatakan maladministrasi. Nah, salah satu rekomendasi dari Ombudsman terkait dengan temuan itu adalah yang pertama, agar menonaktifkan sementara dari keanggotaan Badan Kehormatan Saudara Triyono, dan penonaktifan itu agar disampaikan pada semua fraksi di DPR. Nah, alih-alih itu dilakukan oleh Badan Kehormatan, justru sebaliknya klien kami dapat surat yang dinyatakan laporan tidak ditindaklanjuti. Atas itulah kami keberatan melakukan keberatan administrasi, dan itu secara undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang peradilan tata usaha negara, juga SEMA Mahkamah Agung, kami diberikan hak itu. Maka jalur-jalur yang diberikan oleh negara akan kami manfaatkan sampai dengan klien kami mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Oke. Ada rencana menindaklanjuti juga dengan aduan ke kepolisian dan mungkin PT UN begitu, gimana Pak rencana itu, Pak? Hari ini kami masih fokus melakukan upaya administrasi, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang saudara tanyakan akan kami lakukan ya. Yang pertama, memang upaya administrasi ini dalam rangka untuk menyiapkan segala sesuatunya bila memungkinkan, bila kami harus melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Peradilan Tata Usaha Negara itu kan salah satunya harus melalui upaya administrasi dulu. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan informasi yang saya terima dari klien kami, memang ada bukti awal yang diduga ada tindak pidana. Yang saat ini baru kami konfirmasi, baru kami klarifikasi kesahihan ya atas bukti itu. Dan kalau memang nanti bukti itu cukup kuat bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan kami sudah berdiskusi dengan klien saya akan membuat laporan juga ke polisi. Tapi saat ini masih proses verifikasi dan validasi. Mohon maaf, secara lugas tindak pidananya ke mana? Suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau kemana Pak? Ya, apanya? Saya belum bisa banyak komentar karena itu bagian dari penelusuran kami. Nanti kalau kami sampaikan bocor nanti ya. Oke, siap. Mohon maaf. Yang jelas berdasarkan peraturan DPRD. Jadi peraturan nomor 1 tahun 2018 tentang tatip DPRD, peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik, dan peraturan DPRD nomor 3 tahun 2018 tentang tata beracara. Di situ sudah diatur semua terkait dengan putusan BK ini. Pimpinan DPRD tidak boleh intervensi. Coba nanti dibuka, dengan bisa juga membuka di situ aturan-aturannya. Ya, yang jelas kami Ketua DPRD di Kabupaten Klaten, saya ini dalam rangka untuk menindaklanjuti ajuan, ya juga harus saya berdasarkan dengan peraturan DPRD yang ada ini. Jadi saya tidak boleh, saya sendiri pelanggaran itu. Masalah nanti ada batan dan lain-lain, saya yang jelas sudah menjawab apa yang sudah diadukan, dan itu sekali lagi putusan BK itu kami tidak bisa intervensi. Namun surat untuk keluar baik itu ke ombudsman maupun ke pengadu memang tanda tangan kami. Jadi sekali lagi kami tidak bisa merubah apa yang menjadi keputusan BK. Apapun hasilnya, apapun hasilnya. Jadi nanti misalnya mau ke sini ya bisa menanyakan langsung dengan BK, karena keputusan BK sekali lagi bersifat final oleh BK. Kami pimpinan DPRD dan ketua ini tidak bisa. Dampak dari itu adalah kok tidak tidak puas atau bagaimana, monggo silakan mungkin diajukan ke polisi terkait
permasalahan itu, mungkin ada bukti-bukti karena kemarin BK juga dasar sudah ada keputusan pengadilan terkait apa yang diadukan itu, ternyata juga pengadu maupun yang teradu sudah dipanggil dan saksi. Semua informasinya sudah dipanggil, namun sekali lagi saya tidak bisa ikut rapat BK itu. Saya hanya dilapori, sudah dipanggil semua dan sama-sama menunjukkan bukti. Dan ternyata sudah ada juga keputusan pengadilan di Kabupaten Klaten apa yang diadukan itu, dan semua juga keputusan di pengadilan sampai tingkat pusat itu juga sudah dikasihkan ke BK. Itu menjadi dasar-dasar kita untuk itu. Ya. Ya, Pak, keberatan pengadu itu tidak prosedural dan tidak ada SOP di BK yang dilakukan, dan terakhir ada dugaan suap di dalam internal. Itu tanggapan panjenengan selaku Ketua DPD gimana? Nek masalah suap saya tidak tahu ya. Namun nek masalah apa yang dilakukan BK, sekali lagi BK pelaksanaan apa yang menjadi tugas BK itu sudah diatur di peraturan DPRD nomor 3 tahun 2018 sudah sampaikan tadi tentang tata beratara. Namun yang namanya itu pelaksanaannya itu seperti apa, penafsiran pasal-pasal kan itu juga BK juga punya, mungkin ada penasihat hukum dan lain-lain, mungkin ada harus konsultasi dengan ahli dan lain-lain, karena memang kemarin sudah koordinasi dengan bagian organisasi termasuk dengan bagian hukum. Karena di Ombudsman kemarin merekomendasikan untuk membuat SOP kami ketua dewan itu. Ketua dewan atau pimpinan dewan itu bisanya membentuk bukan tim SOP, pansus. Jadi sudah diatur di tatip pansus. Nah, kami di 2025 ini sudah membentuk pansus tentang tata tertib. Itu nanti Pansus tatip ya. Tatip menyesuaikan semua lah, nanti terus ditindaklanjuti kode etik dan tata beratara tadi. Jadi tidak ada dewan terus bentuk tim SOP, tidak ada. Adanya membentuk pansus untuk misalnya merubah peraturan yang perlu disesuaikan. Jadi semua dasarnya tatip lah, tatip, kode etik dan tata beratara. Masalah itu nanti ada beda tatip dengan menu ya nanti BK yang menerangkan, bukan saya. Jadi sekali lagi karena itu keputusan BK, saya tidak bisa intervensi. Tidak atur di kode etik jelas, pasalnya saya bisa buka. Dan nanti saya mempengaruhi kok ini kudu ini. Nah ini saya nanti justru salah. Masa Pak Ketua ini kudu salah, kudu tidak bisa. Siap. Bisanya ya hanya monggo segera dikerjakan, kalau ada pengaduan segera ditanggapi, bisa kinerja saja. Ini masalah substansi keputusan BK kami tidak bisa mempengaruhi. Yang jelas pokoknya tegas aturan saja begitu. Sementara begitu